Masih di Ini Siang, pemirsa, dramatis proses evakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dengan menyeberangi Sungai Batu Merah tengah banjir di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Evakuasi seorang ibu hamil di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan dramatis. Ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut terpaksa diseberangkan menggunakan perahu karet karena jembatan penghubung di Sungai Batu Merah putus diterjang banjir. Wanita hamil tersebut dirujuk dari Puskesmas Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang untuk ke Rumah Sakit Dedari Kota Kupang. Dari informasi yang dihimpun menyebut proses evakuasi melibatkan warga, TNI, BPBD, dan Taruna Siaga, Bencana Kabupaten Kupang menggunakan perahu karet milik BPBD Kabupaten Kupang. Sebelumnya debit air Sungai Batu Merah meluap pada Sabtu lalu yang menyebabkan jembatan Nun Pisah di desa Oelatimo putus diterjang derasnya aliran sungai. Akibatnya akses yang biasa dilewati warga terputus total. Warga berharap jembatan segera diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainis melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang membuat jalan Pantura Kaligawe Semarang tergenang banjir. Arus lalu lintas tersendat karena kendaraan harus melewati banjir dengan ketinggian 50 cm. Akibat hujan deras, banjir melanda jalan Pantura Kaligawe Semarang dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Bahkan tidak sedikit kendaraan truk yang mogok karena tidak mampu melewati banjir yang cukup tinggi tersebut. Petugas kepolisian dan warga sekitar turut serta membantu mendorong mobil yang mogok. Tingginya air dan banyaknya lubang di jalan membuat kemacetan panjang. Seringnya banjir di Jalan Raya Kaligawe dikeluhkan para pengendara. Mereka berharap ada perbaikan yang permanen. Harapannya ya lancar kan. Ini terus yang susah. Kalau hujan banjir. Rugi di BBM ya. Harusnya cukup dan tidak cukup. Akibat banjir, pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk mengatasi kemacetan yang berakibat dari dampak genangan air di Jalan Kaligawe. Unit Lantas Kepolisian itu juga melakukan kegiatan rekayasa arus lalu lintas yang dari arah Demak menuju Semarang dialihkan di Jalan Walter Mungintidi sehingga tidak terjadi penumpukan arus di jalan. Hujan lebat yang terjadi sejak Rabu siang membuat beberapa titik di kota Semarang terendam banjir, mulai dari Kelurahan Mukaharjo, Kelurahan Tambakrejo, Sambirjo, Kerobokan, serta Kelurahan Kudu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, Anyus melaporkan. Akibat hujan deras, kawasan wisata Kota Lama Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Hingga Kamis pagi, ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm. Akibat hujan deras yang terjadi sejak Rabu siang hingga malam hari, kawasan Kota Lama masih tergenang banjir. Kendaraan tidak diperbolehkan untuk melintas di kawasan Kota Lama. Guna mengalihkan arus kendaraan, Polrestabes Semarang melakukan rekayasa dengan mengalihkan jalur menuju ke kawasan Stasiun Tawang dan Kaligawe Semarang. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan Stasiun Tawang tergenang banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 1 meter, mulai dari akses pintu depan hingga ke dalam stasiun. Akibat banjir, 4 perjalanan kereta api dibatalkan, sementara penumpang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Stasiun Tawang tidak digunakan untuk sementara waktu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi banjir terkini di Semarang, kami sudah terhubung dengan Wisnu Wardana di Stasiun Tawang Semarang dan juga ada Taufik Budi Nur Cahyanto di Jalan Raya Kaligawe Semarang. Namun kita ke Wisnu terlebih dahulu. Selamat siang Wisnu, bagaimana suasana terkini di Stasiun Tawang? Apakah banjir masih tinggi, Wisnu? Ya, selamat siang Arlita.
Ya, saat ini saya sedang berada di Stasiun Tawang. Hingga saat ini ketinggian air masih mencapai 30 hingga 1 meter, Arlita. Baik, Jadi hingga saat di Ya. lokasi tempat saya berdiri ini merupakan pintu masuk Stasiun Tawang dan kondisinya semua tergenang air. Ini hampir mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Jadi untuk penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api ini dibatalkan oleh pihak Daob 4 KAI Semarang. Jadi ada 14, sedikitnya ada 14 jadwal kereta api yang dialihkan. Jadi 4 jadwal kereta api yang akan menuju melalui stasiun Tawang dibatalkan, kemudian 10 jadwal kereta api dialihkan ke stasiun Semarang Poncol melewati jalur bagian selatan. Begitu, Arlita. Wisnu, apakah banjir di Stasiun Tawang ini baru kali ini terjadi atau justru tiap tahun? Ya, banjir di Stasiun Tawang sudah berkali-kali, bisa dipastikan langganan tiap tahun. Pihak pemerintah sudah ada peninggian bangunan maupun penyediaan rumah-rumah pompa dan penyediaan pompa-pompa darurat di sekitar. Namun kondisi curah hujan yang amat deras hingga semalam lebih mengakibatkan debit air terus bertambah. Jadi air yang disedot tidak bisa dibuang dan dialirkan ke sungai. Begitu, Arlita. Baik, sementara itu antisipasi dari PT KAI sendiri untuk menyiasati ataupun untuk mengurangi tinggi banjir ini seperti apa? Sementara baru pompa-pompa darurat yang masih diaktifkan. Untuk perlintasan dan ruang peron dan segala macamnya masih tergenang air. Hingga saat ini cuma rumah pompa dan pompa darurat yang berada di sekitar halaman parkir Stasiun Tawang. Itu, Arlita. Baik, terima kasih banyak Wisnu. Sekarang saya lanjut akan ke Taufik Budi Nur Cahyanto di Jalan Medoho Raya Semarang. Selamat siang Taufik, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah banjir masih tinggi? Oke, baik Arlita. Saat ini saya berada di Jalan Medoho Raya dan kondisi banjir di sini memang masih cukup tinggi karena ketinggian air ini mencapai sekitar paha orang dewasa. Sehingga hanya kendaraan-kendaraan besar, mobil-mobil begitu ya yang berani melintas. Sementara kendaraan bermotor, maksudnya kendaraan roda 2, motor, sepeda motor itu apabila nekat melintas pasti akan masuk mogok. Dan kendaraannya mogok dan itu langsung dibantu didorong ke pinggir begitu ya, agar tidak mengganggu arus lalu lintas agar tidak lebih parah begitu. Dan dapat saya laporkan juga kondisi banjir di sini itu tidak hanya menggenangi jalan raya, tapi juga pemukiman, rumah-rumah yang berada di kanan kiri jalan raya. Banyak rumah yang terendam air setinggi 20 sampai 30 cm sehingga warga memang tidak bisa beraktivitas secara normal. Selain itu juga kondisi di jalan ini dari kemarin begitu ya, dari kemarin ini sebenarnya sudah mulai tergenang banjir. Bahkan kemarin informasi dari warga, kondisi di Jalan Raya Medoho ini ketinggian banjir mencapai dada orang dewasa. Saat ini sudah mulai surut, ketinggian air sekitar paha begitu, setinggi paha. Tapi kondisi cuaca masih mendung gelap gitu, sehingga warga pun bersiap apabila nanti terjadi banjir susulan. Baik, Taufik, Demikian, bisa Anda switch ataupun ganti kamera Anda menggunakan kamera depan agar penonton Indonesia ini bisa mengetahui seberapa parah banjir di Jalan Medoho. Silakan laporan Anda dilanjutkan. Baik, seperti ini. Visual yang dapat saya tampilkan di Jalan Raya Medoho. Kondisi jalan ini sudah menjadi kolam raksasa begitu, dan ini menjadi area bermain bagi anak-anak. Dan ini memang cukup berbahaya sebenarnya, karena selain ada anak-anak yang bermain, sebagian minta uang begitu ya kepada para pengendara,
banyak mobil-mobil yang melintas ini memang harus dengan kecepatan cukup tinggi. Karena kalau misalkan dia kecepatannya dipelankan, khawatirnya mobilnya juga akan mogok begitu. Nah, seperti yang terlihat di depan ini terlihat anak-anak bermain di kanan kiri mobil yang melaju sehingga cukup berbahaya sebenarnya untuk kondisi yang seperti ini. Taufik, tadi sempat Anda sampaikan untuk di daerah permukiman ini ada tinggi banjir yang mencapai 1 meter. Lantas untuk warganya sendiri apakah mereka mengungsi? Oke, untuk warga sementara di kawasan Medoho, Kelurahan Siwalan ini sementara masih bertahan di rumah masing-masing begitu ya. Dan ketinggian air yang masuk ke rumah itu rata-rata sekitar 20 sampai 30 cm. Mereka sementara ini memang tidak bisa beraktivitas secara normal. Seperti kalau misalkan kita lihat ini banyak toko, warung yang tutup gitu. Karena memang kondisinya tidak normal. Mereka tidak bisa beraktivitas secara normal gitu. Demikian, Arlita. Baik, lantas untuk anak-anak yang sedang bermain di jalan ini, apakah tidak ada pengawasan dari orang tua ataupun warga sekitar yang mengimbau mereka untuk melipir, Taufik? Oke, nah ini seperti yang kita saksikan ini, ya ini seolah memang menjadi menjadi momen yang seru begitu bagi anak. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa hal ini sangat berbahaya. Selain ada kendaraan yang melintas, juga airnya kotor begitu. Selain itu juga hempasan air ini cukup kencang begitu ketika kendaraan melintas, sehingga mereka pun berpotensi untuk terbawa hempasan air untuk sampai ke pinggir gitu, atau mungkin ke pohon-pohon atau bangunan yang ada di pinggir jalan. Begitu, Arlita. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Taufik di Jalan Medoho, dan sebelumnya sudah ada rekan kami Wisnu di Stasiun Tawang. Selamat kembali bertugas kawan-kawan dan terima kasih atas laporannya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini di mana hujan dengan intensitas tinggi selama 2 hari di wilayah Kendal, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter di wilayah dataran rendah. Hingga berita ini disiarkan, banjir di beberapa wilayah di Kendal, Jawa Tengah ini masih direndam banjir mencapai 1 meter. Seperti yang terjadi di wilayah yang paling parah, yaitu di Kaliwungu, hampir sebagian wilayah terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Banjir yang merendam jalan Pantura hingga tidak bisa dilalui. Kendaraan dan sepeda motor yang nekat melintas banyak yang mogok. Banjir kali ini termasuk banjir yang parah karena hujan seharian membuat Sungai Aji meluap. Sejumlah warga masih bertahan di rumah menjaga barang berharga mengingat curah hujan masih tinggi. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Edi Prayitno di Desa Kumpul Rejo, Kendal, Jawa Tengah. Selamat siang, Edi. Ini berapa lokasi di Kendal yang terendam banjir? Selamat siang, rekan Arita. Untuk banjir di wilayah Kabupaten Kendal itu merendam hampir 5 kecamatan. Jadi titik terparah sendiri ada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Merangsong, dan Kota Kendal. Untuk di Kecamatan Kaliwungu, sejumlah titik masih terendam seperti yang ada di belakang saya ini di Desa Kumpulrejo. Ketinggian air masih sekitar 75 cm hingga 1 meter. Dan sementara di daerah lain sudah sedikit surut karena siang ini tidak turun hujan. Banjir ini juga akibat hujan selama 2 hari yang terjadi di wilayah Kendal, sehingga beberapa sungai yang ada di Kendal, yaitu Sungai Aji Kaliwungu dan Sungai Waridi di perbatasan Merangsong ikut meluap. Itu rekan Arista. Baik, lantas adakah warga yang sudah mulai mengungsi akibat banjir meninggi, Edi? Ya, untuk pengungsian sendiri belum disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, namun warga sendiri sudah berinisiatif untuk memilih pindah ke lokasi yang lebih tinggi, menghindari genangan air sejak tadi malam. Namun demikian, di daerah-daerah yang airnya sudah mulai surut, warga sudah kembali untuk membersihkan. Namun untuk yang di Desa Kumpulrejo, warga masih tetap bertahan karena air juga belum surut sepenuhnya ke Sungai Waridin, meskipun sungai debitnya sudah turun. Hal ini akibat saluran yang menuju ke sungai besar tertutup oleh material sehingga air tidak bisa hilang atau mengalir ke sungai besar. Demikian, Mbak.
Edi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sebagian warga ini ada yang sudah kembali ke rumahnya karena banjir sudah mulai surut. Lantas untuk cuaca beberapa hari ke depan, apakah ada prediksi hujan lagi sehingga bisa mengakibatkan banjir kembali datang? Ya, untuk hari siang ini cuaca cukup cerah, matahari sudah mulai bersinar. Berbeda dengan tadi pagi, sempat hujan walaupun tidak dengan intensitas tinggi, tapi siang ini sudah mulai panas sehingga warga berharap tidak lagi turun hujan dan air tidak kembali naik sehingga warga bisa membersihkan rumahnya dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Edi Praitno laporannya langsung dan semoga banjir cepat surut sehingga warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak Edi. Pemirsa, banjir bandang menerjang desa Wangandowo, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu malam. Puluhan rumah rusak parah dan 2 orang warga meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Allah, banjir. Banjir. Naik atap. Inilah detik-detik banjir bandang yang melanda desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu malam yang sempat terekam kamera warga. Puluhan rumah, 2 musola dan bangunan sekolah serta sebuah jembatan rusak akibat musibah banjir yang berlangsung selama sekitar 1 jam tersebut. Sebuah mobil dan sejumlah sepeda motor juga turut hanyut terseret arus banjir. 2 korban yakni ibu dan anak meninggal dunia akibat peristiwa ini. Keduanya adalah Wasilah 36 tahun dan Siva 10 tahun, warga desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Ironisnya banjir bandang ini disebabkan oleh jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang berada di sekitar lokasi. Tanggul yang terbuat dari tanah merah tersebut tak mampu menahan debit air akibat curah hujan yang tinggi. Jam 7, kita jam 7 air dari bendungan proyek yang penampungan limbah nantinya itu jebol itu tanggulnya karena belum ada penanganan yang bagus, Pak. Sementara berdasarkan laporan itu dampak kejadian menyebabkan satu jembatan rusak, gedung TK rusak, 2 musola rusak, 2 rumah hanyut, 20 rumah rusak berat dan 50 rumah rusak ringan. Ada korban jiwa malam hari ini 2 orang. Akibat peristiwa ini puluhan warga masih diungsikan di balai desa setempat mengantisipasi datangnya hujan susulan. Petugas gabungan rencananya akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing-puing akibat banjir pada Kamis pagi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan mengguyur beberapa wilayah di Indonesia dan kita akan melihat perakiraan cuaca hari ini pemirsa untuk sejumlah kota di Indonesia. Dan kita awali dari kota Jakarta pemirsa, untuk pagi hari ini diprediksi hujan ringan, lalu untuk siang harinya dan malam hari diprediksi berawan. Selanjutnya pemirsa kita akan ke kota Bandung, di mana di kota Bandung untuk tadi pagi ini berawan dan diprediksi untuk siang hari hujan ringan. Namun Anda tidak perlu khawatir karena malam hari ini diprediksi cerah berawan. Dan selanjutnya kita ke kota Yogyakarta, di mana kota Yogyakarta pada pagi tadi pemirsa, kota Yogyakarta di berawan diprediksi untuk siangnya diprediksi hujan petir. Lantas untuk malam hari diprediksi berawan. Kemudian kita ke kota Semarang. Kota Semarang pada pagi tadi diprediksi berawan. Lalu untuk siang dan malam hari juga diprediksi berawan pemirsa. Dari Semarang kita beralih ke kota Medan. Di mana kota Medan pemirsa diprediksi pada pagi hari tadi ini cerah berawan. Kemudian untuk siang dan malam hari juga sama diprediksi cerah berawan. Lalu untuk di Bali ini sendiri tadi pagi
Kondisi cuaca di Bali ini berawan, siang harinya berawan, namun untuk malam harinya ini berbeda dari kota-kota sebelumnya. Ini diprediksi akan mengalami hujan ringan. Dari Bali kita bergeser ke Surabaya. Untuk di Surabaya pada tadi pagi pemirsa, ini kondisi cuacanya berawan, namun siang hari ini hujan ringan. Untuk malam hari di kota Surabaya diprediksi berawan. Dan terakhir kita bergeser ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa pagi tadi diprediksi berawan. Kemudian siang hari ini juga masih diprediksi berawan hingga malam hari. Untuk kota Makassar diprediksi berawan pemirsa. Ya pemirsa, Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu meninjau sejumlah titik banjir di Kota Semarang. Selain meminta maaf kepada masyarakat, Wali Kota Semarang telah menyiapkan dapur umum dan makanan sahur bagi warga yang terdampak banjir. Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu terjun langsung mengecek kondisi ruas jalan yang tergenang dan mencari solusi guna mempercepat surutnya air. Ia menyebut hujan ekstrim terjadi secara menyeluruh di berbagai wilayah. Tak hanya Kota Semarang, namun juga beberapa daerah lainnya seperti Kendal, Grobogan, dan Kabupaten Semarang. Tak hanya menyebabkan genangan banjir, curah hujan tinggi disertai angin juga mengakibatkan pohon tumbang dan tanah longsor di beberapa tempat. Terkait banjir, pemerintah Kota Semarang sebenarnya sudah melakukan antisipasi dan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Namun curah hujan yang tinggi membuat banjir tidak bisa dihindari. Wali Kota Semarang juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membangun dapur umum dan memesan sejumlah makanan dari warung dan catering. Makanan ini akan dikirim untuk makan sahur bagi masyarakat terdampak banjir. Memang yang biasanya tidak banjir ini terjadi limpasan-limpasan. Ya memang kondisi curah hujan yang sangat luar biasa sehingga kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Semarang yang mungkin saat ini yang sedang menjalankan ibadah puasa terganggu karena kondisi yang memang alam. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan adanya pemadaman listrik oleh PLN, karena hal ini tentu merupakan salah satu langkah penanganan agar tidak terjadi insiden membahayakan saat banjir. Pihaknya juga terus melakukan penanganan dengan segala upaya, baik mengoperasikan pompa portable maupun menyiapkan logistik bantuan bagi warga terdampak.